Siapa sangka, di tengah lesunya kompetisi dalam negeri dan prestasi klub-klub Indonesia yang jarang terdengar di level Asia, Persib Bandung justru menjadi cahaya di tengah gelapnya sepak bola nasional. Maung Bandung yang kini berlaga di AFC Champions League 2 membawa nama BRI Liga 1 terbang tinggi di level Asia. Sebuah kebanggaan yang juga jadi harapan baru bahwa klub Indonesia masih bisa berbicara banyak di pentas internasional. Let's go kita bahas karena ini bukan sekedar cerita tentang kemenangan Persib, tapi tentang kebangkitan sepak bola Indonesia. Musim ini, langkah Persib sempat dianggap aneh. Mereka mendatangkan pemain bintang seperti Tom Haye dan Eliano Rendes, dua sosok yang tidak asing lagi bagi kita semua, karena kedua pemain tersebut juga memperkuat timnas Indonesia. Banyak orang yang mengkritik, ngapain sih ambil pemain Eropa main di Liga 1, nanti malah turun performanya. Tapi siapa sangka, keputusan ini justru jadi titik balik. Kehadiran mereka membawa standar baru, mulai dari etos kerja, tempo permainan, sampai kedewasaan taktik. Dan hasilnya memang langsung terasa. Persib kini bukan cuma kuat di tanah air, tapi juga menggigit di level Asia. Tanggal 1 Oktober kemarin jadi momen penting. Persib melawat ke Thailand menghadapi Bangkok United di ajang AFC Champions League 2. Sebuah pertandingan yang dulu mungkin hanya dianggap formalitas, tapi kali ini berbeda. Persib tampil disiplin, solid, dan penuh percaya diri. Hasilnya Persib menang 2-0. Andre Jung dan William Barros mencetak 2 gol indah yang membawa Persib naik ke peringkat 2 grup G. Dan kemenangan itu bukan cuma soal gengsi. Setiap poin yang diraih Persib ikut mendorong ranking Liga Indonesia di level Asia. Bayangkan, dari posisi 25, kini Liga Indonesia naik ke peringkat 22 Asia. Bahkan di zona Asia Timur, kita sudah masuk 10 besar menggusur Liga Kamboja. Kedengarannya tampak sepele, tapi efeknya ini akan sangat berdampak. Karena semakin tinggi ranking liga kita, semakin banyak klub-klub di Indonesia yang bisa tampil di kompetisi Asia. Kalau posisi ini bisa dipertahankan, kita bisa dapat jatah 1+1. Maksudnya, satu tim bisa langsung otomatis lolos ke AFC Champions League 2 dan satu tim lagi lewat babak playoff. Artinya, bukan cuma Persib yang bisa berjuang, tapi juga klub-klub lainnya di masa depan. Lalu bagaimana cara sistem poin ini bekerja? Gini cara ngitungnya. Setiap kemenangan klub Indonesia di kompetisi Asia akan menyumbang poin untuk liga kita. Semakin jauh langkah mereka, maka semakin besar nilai yang didapat. Musim lalu, Persib cuma menyumbang sekitar 5 poin karena tersingkir di fase grup. Tapi musim ini, 2 kemenangan dan 1 hasil imbang sudah menambah 5 poin lagi. Totalnya, Persib sudah menyumbang lebih dari 10 poin untuk koefisien Liga Indonesia. Dari satu tim, pengaruhnya terasa sampai ke seluruh sistem liga. Inilah kekuatan performa di Asia, efek domino yang bisa mengubah reputasi sepak bola nasional. Namun perjalanan ini nggak mudah. Persib harus menyeimbangkan 2 hal sekaligus, fokus di liga domestik dan tampil maksimal di level Asia. Musim lalu mereka gagal di AFC karena terlalu fokus di Liga 1. Sekarang kebalikannya, fokus di Asia, tapi posisi di Liga sempat turun ke peringkat 7. Tapi pelatih Bojan Hodak tahu bagaimana menanganinya. Ia menyiapkan skuad dalam yang luar biasa. Dari lini depan berisi William Barros, Ramon Tangku, dan Pujung. Sayap cepat seperti Beckham Putra dan Febri Haryadi. Hingga gelandang kreatif macam Haye, Klok Adamalis, dan Eliano Rendes yang juga bisa bermain di berbagai lini. Dengan kedalaman seperti itu, Persib siap bersaing di 2 kompetisi sekaligus. Dan bicara soal Eliano, ia adalah contoh sempurna bagaimana kepercayaan bisa mengubah segalanya. Dulu banyak yang mengkritik keputusannya pindah ke Indonesia, tapi sekarang kebalikannya. Dengan menit bermain yang banyak, Eliano tumbuh cepat. Ia tampil dewasa,
cerdas, dan tangguh di lini belakang. Dalam laga kontra Selangor kemarin, ia bahkan sukses meredam Faisal Halim, salah satu winger terbaik Malaysia. Usai laga di hari ulang tahunnya 23 Oktober kemarin, rekan-rekannya memberi kejutan kecil. Postingan Persib di media sosial dibanjiri komentar positif, termasuk dari kakaknya, Jardi Renders, yang mengirim emoji hati biru. Dari kritikan menjadi sorotan positif. Eliano kini simbol kerja keras, kesetiaan, dan pembuktian. Persib hari ini bukan hanya tim yang menang di lapangan. Mereka simbol kebangkitan, bukti bahwa kerja keras, kepercayaan, dan proses yang konsisten selalu menghasilkan sesuatu yang besar. Di bawah tangan dingin Bojan Hodak, Persib tampil matang, disiplin, dan berkarakter. Bukan cuma mengangkat nama klub, tapi juga nama Indonesia. Karena ketika satu tim berjuang untuk lambang di dadanya, seluruh bangsa ikut terangkat namanya. Dan kalau Persib bisa menjaga konsistensi ini, bukan mustahil Indonesia kembali punya wakil di kasta tertinggi di Asia, yaitu AFC Champions League Elite. Langkah Persib bukan cuma untuk mereka sendiri, tapi untuk masa depan seluruh klub Indonesia yang ingin dihormati di Asia. Hari ini bukan cuma Bobotoh yang bangga, tapi seluruh pecinta sepak bola tanah air bisa tersenyum melihat bahwa liga kita akhirnya bisa bangkit kembali. Kemenangan di lapangan boleh sementara, tapi kebanggaan akan bertahan selamanya. Persib telah menyalakan kembali api semangat itu, dan tugas kita sebagai penikmat sepak bola adalah menjaga nyalanya tetap hidup. Kalau kamu bangga dengan perjuangan Persib, tulis di kolom komentar. Persib bukan cuman klub, tapi kebanggaan Indonesia. Dan jangan lupa tekan tombol like biar makin banyak yang tahu kalau sepak bola Indonesia sedang bangkit. Kalau kamu punya pandangan tentang kiprah klub-klub Indonesia di Asia, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Karena di sini kita semua adalah bagian dari kebangkitan itu.